Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Bisa ya? Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di gereja, kami memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan di mana Engkau terus mengajari kami untuk terus terhubung dengan Tuhan, terus mengalami Tuhan, dan hidup kami menyatu dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami tahun 2025 ini. Kami akan mengalami Engkau lebih dahsyat lagi. Ajari setiap kami, buat kami percaya. Kami berdoa untuk Nusa Kambangan tidak mati lampu, sambungan internet terhubung sampai dengan ibadah selesai di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Oke, kita ketemu lagi di awal tahun 2025 dengan pelajaran yang dari KKS nyambung terus ya. Jadi yang dari KKS tolong diperhatikan, dicatat, karena saya mengajar kalian untuk mengalami Tuhan nyata. Ya. Hari ini kita belajar tentang penjelasan mengapa kita bisa menciptakan masa depan lewat pikiran. Ya. Kok kita bisa menciptakan masa depan kita lewat pikiran kita, lewat ucapan kita? Bagaimana ceritanya gitu kan ya? Kalian yang para bapak-bapak, para laki-laki itu sukanya berpikir dengan logika. Dan hari ini kita akan belajar itu lewat firman-Nya, bahwa firman Tuhan itu logis banget. Ya, logika sekali. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ya, coba dibaca dulu Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya mengajar firman tidak hanya untuk supaya kita gagah-gagahan, kita gagah, kita bisa ngerti firman Tuhan gitu ya. Enggak. Saya mengajar firman supaya kalian semua berubah. Kenapa? Kemarin saya melayani di Polda Metro Jaya, itu ketemu dengan seorang yang ngelihat kita ini senyum gitu kan ya. Saya nggak tahu kenapa dia senyum-senyum. Rupanya dia pernah ketemu kita di Salemba. Artinya sudah pernah keluar, sudah pernah ditahan di Salemba, keluar sebentar, terus kemudian dia ditangkap lagi, dan hari ini dia masuk di Polda Metro Jaya, menunggu keputusan tahanan gitu ya. Saya tanya, kenapa sih kamu sudah masuk sudah keluar, kamu masuk lagi? Ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu, sehingga saya berkeputusan untuk menjual narkoba lagi. Nggak butuh waktu lama, langsung masuk lagi. Ini bicara apa sih? Pikiran. Waktu dia keluar dari Salemba, dia keluar sama seperti kalian hari ini ya. Kalau engkau keluar dari Nusa Kambangan, pikiranmu pasti tertuju kepada ekonomi. Pikiranmu tertuju pada ketakutan.
betul kan? Kamu takut dengan apa yang akan terjadi di depan, kamu takut dengan apa yang terjadi dengan keuanganmu, dengan keluargamu, ya. Nah, firman Tuhan jelas berkata apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Dan Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7 itu berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu ketakutan. Jadi yang bukan firman itu dilarang masuk, ya. Bukan firman. Ketakutan itu bukan firman. Takut tentang sesuatu, tentang masa depanmu, takut tentang harta kekayaan, takut tentang masa depan. Di semua apa yang aspek kehidupan kita yang kita alami itu Tuhan sudah menjamin. Tuhan sudah menyediakan. Masalahnya bagaimana kita untuk mengambilnya. Nah, mari kita belajar ya. Dan cek sekarang pikiranmu. Jika kamu punya pikiran seperti ini, jangan mengharapkan sesuatu yang baik, karena kamu akan kecewa jika hal itu tidak terjadi. Seringkali kamu memiliki pikiran seperti itu, betul. Aku tidak berani mengharapkan sesuatu yang baik, karena setiap kali saya mengharapkan sesuatu yang baik itu tidak pernah terjadi. Jadi, supaya saya tidak kecewa, saya tidak akan pernah mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saya. Itu adalah pikiran negatif. Jadi, waktu kamu memiliki pikiran seperti itu, sepanjang tahun kamu tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Karena Amsal 4 ayat 23, selalu saya ngomong di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Dari ayat Amsal 4 ayat 23 saja, memang itu di terjemahan TB-nya berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi dari versi mudah dibaca, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, pikiranmu mengendalikan hidupmu. Kalau Alkitab sudah ngomong seperti itu, jangan berkeras dengan pikiranmu yang masih stay di tempat ketakutan, kecemasan, kekerasan hati, kemarahan, dan itu melanggar firman. Ya, karena apa? Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Dan saya memberi judul hari ini, mengapa kita bisa menciptakan masa depan lewat pikiran. Pak John tadi yang besok mau keluar ya, sepesan dengan hati-hati dengan pikiranmu. Ya, karena pikiranmu itu bisa menentukan masa depanmu. Jika pikiranmu negatif, maka perkataan dan hidupmu semuanya akan pasti negatif. Ingat ya, jika pikiranmu negatif, semua perkataanmu, seluruh aspek di dalam hidupmu pasti negatif. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, perhatikan paragraf yang pertama ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di bahasa Inggrisnya dari versi King James, dia berkata begini, as a man thinks in his heart, so is he. Ya, as a man thinks in his heart, so is he. Kehidupan saya mencerminkan apa yang saya pikirkan dan saya perkatakan. Itu Amsal 23 ayat 7. Kehidupan saya itu mencerminkan apa yang saya pikirkan dan saya perkatakan. Maka saya tuh suka bingung sama orang yang punya dua kepribadian ya. Punya dua kepribadian tuh kayak gimana sih? Ya dia bilang aku sayang sama kamu gitu kan lah ya. Coba ya, kalian ya. Tapi masa sih kalau kamu sayang sama aku, kok kamu berperilaku yang tidak baik kepada saya kan gitu ya? Itu buat kita tidak masuk akal gitu ya. Jadi apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan itu menentukan kehidupan. Saya bisa melihat seseorang itu seperti apa dari apa yang dia ucapkan. Begitu juga dengan kalian. Ya.
Kalian belajar untuk ngerti, ini orang ini seperti apa sih dari apa yang dia sampaikan. Nah, sekarang ya, perhatikan bahwa pikiran kita ini, imajinasi kita ini adalah penguasa di alam roh. Waktu kita diem, terus kemudian kita membayangkan, kita mengimajinasikan sesuatu, kemudian kita memperkatakannya, maka di alam roh itu kita sedang menciptakan sesuatu. Waktu di alam roh engkau mengimajinasikan sesuatu, mengucapkan firman, ya, mengucapkan firman. Ini saya ngomong tentang firman ya. Imajinasimu, pikiranmu tentang firman. Apa yang kamu ucapkan lewat mulutmu itu firman. Kamu sedang menciptakan sesuatu di alam roh. Nah, sesuatu yang terjadi di alam roh itu, karena frekuensimu sama dengan surga, firman itu kan dari Tuhan sendiri, firman itu Allah sendiri. Kamu mengucapkan firman dan itu firman naik ke ruang tahta Tuhan, dan nanti Roh Kudus akan memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan seperti yang kita ucapkan. Akan terjadi seperti yang kita ucapkan. Maka di alam roh sudah terjadi, kamu sudah menciptakan sesuatu, di jasmani tinggal beberapa waktu, tunggu beberapa waktu itu akan terjadi. Itulah kenapa pikiranmu itu mengendalikan hidupmu. Jadi kamu bisa menciptakan masa depanmu lewat, meskipun engkau ada di Nusa Kambangan, meskipun engkau masih ada di sel, engkau bisa menciptakan hari-hari yang akan kamu lalui sepanjang bulan Januari. Kamu bisa menciptakan itu. Kamu bisa menciptakan sepanjang bulan ini aku tidak mengalami sakit, aku tidak mengalami jebakan iblis, aku batalkan semua tipuan iblis, aku batalkan semua pekerjaan iblis yang hendak mencuri damai sejahteraku, yang hendak mencuri kesehatanku, yang hendak mengganggu anak istriku di sana. Kamu bisa menciptakan itu lewat imajinasimu, perkataanmu yang selaras dengan firman. Ya, imajinasimu adalah penguasa di alam roh, pikiranmu adalah penguasa di alam roh, perkataanmu, kata-katamu adalah penguasa di alam roh. Kalau yang kamu imajinasikan firman, kalau yang kamu ucapkan firman, maka yang mengerjakan surga. Tapi kalau pikiranmu isinya sesuatu yang berasal dari dunia, semua perkataan negatif, semua pikiran cabul, semua pikiran-pikiran yang kotor, semua pikiran ketakutan, kecemasan, sakit penyakit, sesuatu yang negatif, maka yang mengerjakan adalah alam maut. Semua dimensi dari alam maut. Jadi sampai sini ya. Makanya dibilang bahwa ucapanmu itu doa, apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Ya, di alam roh, pikiran kita ini mempengaruhi banyak hal yang terjadi di alam semesta ini. Jika kita sedang berpikir, kita sedang mempengaruhi dimensi alam roh. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Sekali lagi, hati-hati. Oke? Amin. Amsal 23 ayat 7 tadi, as a man thinks in his heart, so is he. Kehidupan saya mencerminkan apa yang saya pikirkan dan perkataan. Kalau engkau memutuskan memiliki pikiran Kristus, ya, pikiranmu positif. Kolose 3 ayat 2 dan 3, coba dibaca. Kolose 3 ayat 2 dan 3. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dua ayat ini menjelaskan dengan gamblang ya. Kalau
pikiranmu tuh masih duniawi, berarti kamu masih hidup di dalam daging, ya. Apa buktinya? Lah ini di ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau dagingmu tuh masih muncul, kamu masih memiliki pikiranmu sendiri. Kamu belum menyatu dengan pikiran Kristus. Untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara di atas, itu sulit buat kamu. Karena apa? Belum mati. Kamu masih memiliki pikiranmu sendiri. Itulah kenapa beberapa temanmu yang sudah masuk di dalam penjara keluar lagi, mereka masuk lagi karena pikirannya tidak mengalami pembaharuan. Ya, pikirannya tidak dibaharui dengan pikiran Kristus. Gini. Ini ya. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan apa? Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Betul ya? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Di dalam Kristus, karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Di dalam Kristus. Waktu aku tinggal di dalam Kristus, waktu aku percaya kepada Kristus, maka aku memiliki roh Kristus itu. Maka aku memiliki yang namanya Roh Kudus di dalamku. Waktu kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kristus, ada pikiran Kristus, otomatis itu ada pikiran Kristus, gitu ya. Roma, coba dibaca Roma 6. Sebentar. Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Ayat 5. Mulai dari ayat 5 aja. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Waktu kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Ya, nanti kalau dibaca ayat selanjutnya di ayat 11 itu, Roma 8 ayat 11, kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus ya. Waktu aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat saya tidak lagi sebetulnya hidup di dalam daging. Karena ada Roh Kudus yang menuntun saya untuk roh saya ini selalu membutuhkan roh Tuhan, selalu membutuhkan perkataan Tuhan. Baca lagi ayat di bawahnya. Karena ayat 6, Roma 8 ayat 6. Karena maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mau kamu percaya, mau kamu tidak percaya, waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada roh Kristus. Kalau di dalam dirimu ada roh Kristus, berarti kamu punya pikiran Kristus. Betul ya? Betul ya? Amen. Waktu kamu punya pikiran Kristus, kamu itu
kamu sadar bahwa kamu memiliki pikiran Kristus, itu harus dalam kesadaranmu. Kalau kamu tidak sadar itu, kamu akan hidup seperti orang tidak kenal Kristus. Itu harus menjadi imajinasimu. Harus di dalam pikiranmu, aku memiliki Roh Kristus. Berarti aku memiliki pikiran Kristus. Berarti Kolose 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi di dalam diriku, bahwa aku memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas berkata, Efesus 1 ayat 3, semua sudah disediakan oleh Bapa di surga untuk kebutuhanku sehari-hari. Jadi pikiranku tidak perlu takut tentang ekonomi, tidak perlu takut tentang keluargaku, tidak perlu takut sebab dia Immanuel. Ini kan pikiran. Betul nggak? Amin, Bu. Waktu iblis mengintimidasimu dengan segala pikiran-pikiran negatif, di dalam pikiranmu harus muncul apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Itu yang membuat engkau terus terkoneksi dengan kerajaan surga. Itu yang membuat terus-menerus pikiranmu, imajinasimu itu bersih, hatimu bersih, sehingga setiap kali engkau menghadapi yang nama ketakutan dan kekhawatiran, selalu muncul firman. Dan ketika firman itu kamu ucapkan, maka kamu sedang menciptakan masa depanmu seperti yang Tuhan mau. Amin, Bu. Sampai di sini ngerti? Ngerti, Bu. Ulang ya. Pak John besok akan keluar. Ada begitu banyak ketakutan yang akan mengintimidasi di pikiran. Gitu ya. Takut nanti orang menilai saya seperti apa. Ya kan? Oh, saya bekas narapidana. Oh, bagaimana nanti tetangga-tetangga saya memandang kepada saya. Oh, nanti bagaimana yang namanya ekonomi. Oh, bagaimana nanti yang namanya banyak hal yang disodorkan oleh iblis untuk mengintimidasi pikiran. Pikiranmu mesti di dalam keadaan sadar. Saya sudah pernah mengajar kepada kalian, jati dirimu, anak Allah. Jati dirimu sebagai sahabat Allah. Jati dirimu sebagai bait Allah. Jati dirimu sebagai mempelai Kristus. Jati dirimu tuh keren banget. Sebagai anak Allah, Allah itu pemilik segala sesuatunya. Nggak mungkin kamu miskin, nggak mungkin kamu kere. Itu kan kamu harus imajinasikan. Betul ya? Tapi kalau pikiranmu berkata dan setuju dengan keadaannya, buktinya mana nggak ada duit, buktinya mana nggak ada makanan, kamu setuju dengan apa yang kamu lihat di mata jasmanimu tentang keadaanmu sekarang. Dan kamu setuju dan terus berkata, buktinya mana, buktinya mana. Kamu tidak sedang mengaktifkan pikiranmu yang adalah sudah memiliki pikiran Kristus. Waktu kamu mengeluh, waktu kamu marah, waktu kamu kecewa, kamu sedang sepakat dengan apa yang kamu lihat dan kamu tidak membatalkannya. Tidak memperbaikinya. Katakanlah memang itu sudah terjadi. Katakanlah memang keadaannya kamu miskin gitu ya, nggak ada duit, kamu sakit gitu ya. Stadium 3 atau sakit HIV gitu kan ya. Atau kamu mengalami ginjal yang kronis karena dulu sering mengkonsumsi obat-obatan sehingga ginjalmu nggak sanggup lagi bekerja dengan baik, kamu mengalami sakit yang kronis. Matamu, perasaanmu terfokus kepada apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat. Dan kamu terus setuju dengan itu. Kamu sedang tidak menciptakan sesuatu perubahan dalam hidup. Bagaimana mengubah itu? Pikiranmu harus sepakat dengan firman. Amin, Bu.
sebagai anak Allah. Siapa yang percaya sama Yesus, dia disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, mengucapkan firman. Firman berasal dari pikiran dan hati. Ya, apa yang kita ucapkan kan berasal dari pikiran dan hati, toh. Oh, pikiran dan hati kita diisi dengan firman. Mulut kita pasti mengucap sesuai dengan firman. Ya, jadi bagaimana saya menciptakan ekonomi saya berkelimpahan? Ya ucapkan, misalnya katakanlah doa Yabes, ya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Waktu itu belum berlimpah-limpah, imajinasikan saja bahwa kamu terus berlimpah-limpah. Walaupun hari ini kondisimu kekurangan, tapi kamu sedang menciptakan 2-3 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu keadaan berlimpah-limpah. Amin, Bu. Ya, jadi jangan terus putus asa. Iya, saya bekas narapidana, saya pernah jatuh gini-gini. Kamu sedang membatalkan destinimu sebagai anak Allah yang sebetulnya diberi banyak hal yang ajaib atas hidupmu. So, tolong buka di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ini adalah pertanyaan saya kepada Tuhan, ya. Apa sih Tuhan, kok Yakub kok mendadak bergulat sama malaikat? Kenapa sih Yakub tuh harus bergulat sama malaikat sih? Gitu ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Silakan dibaca. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal pahanya itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak berkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ayat ini dulu begitu membingungkan buat saya, ya. Kenapa sih Yakub mesti bergumul dengan malaikat, ya? Untuk apa sih gitu? Waktu itu saya belum paham. Ini perhatikan. Waktu dia bergumul dengan malaikat itu dan menang loh. Yakub itu dari dalam kandungan itu memang suka bergulat gitu, ya. Lawan Esau di dalam kandungannya, ya kan? Dan dia waktu bergulat dengan malaikat itu, dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan ini kejadiannya di malam hari, ya. Itu bicara apa sih? Di dalam perjalanan waktu kita ini, seperti kalian, ya, perjalanan hidupmu. Iblis itu berusaha untuk menggagalkan destiny ilahi yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupmu. Ya. Iblis itu berusaha menggagalkan semua yang menjadi rancangan Tuhan atas hidupmu. Lewat apa? Kamu disodorkan dengan keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Kamu disodorkan dengan kenikmatan duniawi dan mengakibatkan kamu menjadi musuh Allah. Waktu kamu di dalam kegelapan itu, kamu harus
bergumul melawan apa yang menghalangi destinimu. Ketakutanmu, rasa malumu, aibmu, kemudian mindermu, apa itu? Kamu harus lawan, kamu harus lawan itu sampai engkau memenangkannya. Waktu kamu memenangkannya, maka blessing itu akan turun. Jadi, apa yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak apa ya, tiba-tiba langsung kita dapatkan. Enggak ada, terus ada yang namanya kamu berjuang. Berjuang melawan apa? Pikiranmu. Pikiranmu yang menjebak hidupmu bahwa kalau nggak jualan narkoba nggak akan bisa. Hidup itu sekarang makin sulit. Paling gampang itu jualan narkoba. Itu pikiranmu, kamu harus lawan itu, kamu harus bergumul. Dan kau harus berkata, berkatilah aku Tuhan. Sampai berkat itu turun. Dan kamu terus melakukan destiny ilahi yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupmu. Berarti kan tadi Dr. Novi share tentang dari lapas A, B, C, D, menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, lihat, mereka adalah duta-duta kerajaan. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan ketika mereka ngerti apa yang menjadi keinginan hatiku, mereka akan kerja, keluar dari lapas, mereka akan kerja nyatu dengan kehendak. Keren. Termasuk kalian yang di ujung bumi. Kamu nyatu dengan apa yang menjadi agenda Tuhan. Kamu jangan punya pikiran-pikiran negatif, kamu jangan punya pikiranmu sendiri. Waktu segala sesuatu seolah-olah itu menahan destinimu, kamu harus berperang. Sampai engkau berkata, berkatilah aku Tuhan. Seperti Yakub teriak. Kau enggak boleh lepasin aku kalau engkau enggak berkati aku dulu. Kau harus sampai seperti itu. Amin, Bu. Jangan menyerah, pasrah. Nah ya sudahlah, memang seperti ini. Enggak. Destinimu adalah anak Allah. Tapi ada begitu banyak hal yang akan membuat kamu tidak mengerjakan destiny ilahi itu. Ketika iblis atau keadaan sekelilingmu menjebakmu dan membuat engkau percaya, kamu hanya sebatas kekuatanmu di sini. Kamu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itu harus kamu lawan. Karena sejatinya kamu anak Allah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Lewat ucapanmu. Ucapanmu itu keluar dari pikiranmu dan hatimu. Yang sepakat dengan setiap ketetapan Tuhan. Waktu kamu percaya, kamu sedang menciptakan masa depan setiap hari. Bulan demi bulan. Sampai sepanjang tahun 2025, kamu akan mengalami segala janji-janji Tuhan. Apabila kamu mengimajinasikan firman itu, mengucapkan firman itu, saya jamin sepanjang tahun 2025, apa yang kamu imajinasikan sesuai firman Tuhan, apa yang kamu ucapkan sesuai firman Tuhan, pasti terjadi. Amin, Bu. Amin. Amin, Bu. Jangan ditambahi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kelemahanmu. Tidak penting itu. Kamu mengentertain kelemahanmu. Tidak penting. Kenapa tidak penting? Itu bukan firman. Yang dimasuk di dalam pikiranmu firman saja. Apa firman? Kamu anak Allah. Kamu itu kekasih Kristus. Nggak mungkin kekasih Kristus itu miskin. Nggak mungkin. Wong kamu tuh mempelainya rajamu mempelai laki-laki kekasih hatimu itu pemilik alam semesta, nggak mungkin kamu miskin. Kamu menjadi miskin karena pikiranmu membatasi kuasa Allah yang ada di dalam dirimu, membatasi yang namanya Roh Kristus yang diam di dalam kamu, dan kamu punya pikiran Kristus. Dan sesungguhnya Yesaya 11 ayat 2 berkata, Roh Tuhan ada padamu, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada padamu. Karena kamu makhluk ilahi. Karena di dalam Kristus tadi,
Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama apa? Manusia dagingmu itu loh, manusia yang penuh dengan keterbatasanmu itu kan sudah dimatikan, ya kan? Dan kamu adalah ciptaan yang baru. Hari Sabtu nanti saya akan sampaikan tentang bagaimana saya memiliki pikiran Kristus, bagaimana kamu memiliki pikiran Kristus, dan kenapa kau tidak bisa memiliki pikiran Kristus, kenapa sudah ditahan sampai di Nusa Kambangan, balik lagi, hidupnya hanya berputar-putar di sepanjang penjara, dan kau tidak mengerjakan apa-apa, artinya tidak memiliki pikiran Kristus. Kenapa mereka tidak punya pikiran Kristus? Nanti akan saya jelaskan di hari Sabtu. Ya, kita akan onsite. Dan saya harap apa yang saya sampaikan mengubah cara pikirmu. Amin. Ketahuilah bahwa engkau adalah bait Allah, engkau adalah tubuh Kristus. Tuhan, kerajaan surga membutuhkan engkau sebagai terang, sebagai garam. Tidak masalah kamu kalau hari ini ada di Nusa Kambangan, tidak masalah. Karena kamu sedang dibersihkan, seperti kata Pak John tadi, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang disampaikan kepadamu. Firman yang kau terima sepanjang kamu berada di tahanan. Itu membersihkan hidupmu. Meng-create ulang, mencetak ulang, melahirkan kamu kembali. Menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas. Amin, Bu. Ya. Amin. Saya nggak mau ini hanya jadi apa ya, kamu melupakannya, terus kamu biasa-biasa saja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalian itu luar biasa. Amin, Bu. Kalian luar biasa. Yesus mati buat kalian. Kalian luar biasa. Kalian manusia-manusia hebat. Amin. Yang sedang dipersiapkan Tuhan Amin. untuk bekerja bersama bagi kerajaan surga. Amin. Amin, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ada benih hilang. Tuhan sudah taruh di dalam hidup. Ada Roh Kristus diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus ada di dalam dirimu. Entah engkau menyadari atau tidak, Roh Kudus itu sudah menyegel rohmu tetap bersih supaya terus terkoneksi dengan ruang tahta. Hari ini, ketika Tuhan berbicara urusi pikiranmu, berjuanglah melawan pikiran-pikiranmu yang negatif. Mungkin engkau berkata, mana mungkin aku sembuh dari HIV ini? Mana mungkin aku sembuh dari kanker ini? Mana mungkin Tuhan mengampuniku karena dosaku terlalu besar? Itu pikiran. Hari ini bertobat sungguh-sungguh dari pikiran-pikiran yang sia-sia, dari pikiran yang tidak selaras dengan firman. Percaya saja, seperti anak kecil yang percaya apa saja yang dikatakan oleh orang tuanya. Dia percaya. Hari ini, saya mengajak kalian semuanya untuk menjadi seperti anak-anak kecil yang mempercayai setiap apanya berkata-kata. Anakku, engkau sudah aku ampuni. Engkau aku cintai. Engkau aku terima di dalam kerajaanku. Percaya saja bahwa engkau adalah anak Allah dan bahwa Bapamu tidak akan pernah membiarkanmu. Percaya saja bahwa di dalam rumahku ada banyak makanan, ada banyak persediaan. Engkau anakku, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Karena aku mati buat kalian. Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan anak-anakmu yang ada di Kembang Kuning. Mereka yang masih bergumul dengan pikiran-pikiran sia-sia. Mereka yang masih bergumul dengan ketidakpercayaan.
Hari ini Roh Kudus, habisi semua pikiran yang sia-sia ini di dalam nama Yesus. Api Tuhan membakar setiap yang bukan dari Tuhan. Create ulang Tuhan. Berikan pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Berikan hati yang baru, roh yang bersih. Sehingga Tuhan, mereka menjadi seperti anak kecil yang percaya penuh pada setiap penyediaan. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mengalami hukuman mati atau seumur hidup. Tuhan, ajari mereka bisa menciptakan masa depan mereka sesuai dengan kehendak. Bahwa Engkau masih terus memberi kesempatan. Apapun Tuhan Yesus, asal itu kehendak-Mu, asal itu ada di dalam firman-Mu, kami memiliki percayaan penuh Tuhan, bahwa kami bisa menciptakan yang seumur hidup menjadi angka. Di atas 10 menjadi di bawah 5, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini waktunya anak-anak Tuhan dikembalikan sebagai anak Allah yang menciptakan segala sesuatu lewat imajinasi dan perkataannya. Tuhan, aku serahkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Jampu mereka, terkhusus untuk teman-teman yang akan keluar Tuhan. Agar pikiran mereka dibaharui. Benar-benar memiliki pikiran Kristus. Dan mereka keluar sebagai duta-duta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Materaikan apapun yang sudah hamba-Mu ini sampaikan dalam hati dan pikiran mereka. Ubah mereka, jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus.